semuanya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan protokol konseling mengenai kecemasan dan ketakutan meninggal akibat kanker setelah memutuskan tidak memberikan ASI kepada anak. Kasus ini diangkat karena banyaknya individu, khususnya ibu, mengalami kecemasan berlebih akibat rasa bersalah dan informasi kesehatan yang tersebar di media sosial. Melalui video ini, saya akan menjelaskan teori konseling yang digunakan, tahapan protokol konseling, simulasi sesi konseling, serta analisis efektivitas teknik yang diterapkan. Protokol ini disusun untuk membantu individu yang mengalami overthinking, rasa bersalah, dan kecemasan berlebih terhadap kesehatan, serta dapat digunakan sebagai panduan praktis dalam proses konseling. Pendekatan pertama yang digunakan adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. CBT merupakan pendekatan konseling yang membantu individu memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Dalam kasus ini, kecemasan muncul karena adanya pola pikir negatif seperti saya pasti terkena kanker atau saya akan meninggal lebih cepat. Melalui CBT, konselor membantu klien mengenali pikiran negatif tersebut dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis seperti resiko kesehatan dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya keputusan menyusui. Pendekatan kedua yaitu humanistic therapy. Pendekatan ini berfokus pada empati, penerimaan diri, dan hubungan konseling yang hangat tanpa penghakiman. Klien pada kasus ini mengalami rasa bersalah sebagai seorang ibu. Oleh karena itu, konselor perlu menciptakan suasana yang aman agar klien merasa dipahami dan diterima. Pada tahap awal konselor membangun hubungan yang aman dengan klien, konselor menunjukkan empati dan mendengarkan tanpa menghakimi agar klien merasa aman untuk bercerita. Konselor kemudian menggali sumber kecemasan klien seperti rasa takut terkena kanker, rasa bersalah, dan ketakutan meninggalkan anak. Berdasarkan protokol yang telah dibuat, teknik CBT cukup efektif membantu klien mengurangi overthinking dan pola pikir negatif. Sementara pendekatan humanistik membantu klien merasa diterima dan tidak dihakimi. Teknik relaksasi dan mindfulness juga membantu mengurangi gejala fisik kecemasan seperti jantung berdebar dan sulit tidur. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan, misalnya klien sulit terbuka, terlalu percaya pada informasi media sosial, atau kurang konsisten melakukan latihan mandiri. Kesimpulannya adalah kecemasan akibat rasa bersalah dan ketakutan terhadap penyakit dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang secara signifikan. Melalui protokol konseling yang tepat, individu dapat belajar memahami pikirannya, mengurangi kecemasan, dan membangun penerimaan diri yang lebih sehat. Tidak semua ketakutan adalah kenyataan. Kadang yang paling dibutuhkan seseorang adalah didengar, dipahami, dan dibantu melihat dirinya dengan lebih tenang. Terima kasih telah menyimak presentasi ini.